Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus membuka temu nasional secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Irman Gusman SE MBA. Silakan. Tuan Guru Bajang, negerinya kaya dengan gili. Gilinya bukan sembarang gili. Dari jauh kami sengaja datang, senang bertemu alumni HMI. Sambutlah salam Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, senior kita bersama, abang saya, guru juga sekaligus, yaitu Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu persis siapa Irman Gusman. Tapi kalau Bang Akbar itu tahu persis bagaimana saya berguru sama beliau sejak tahun 80-an. Ya, itulah yang mengatakan saya sampai hari ini. Saya ingat betul bagaimana dulu di cabang Jakarta tahun 80-an, suatu pemilihan ketua cabang, Pak Menibang ya. Waktu itu sedang ramai kubu-kubuan itu. Ada waktu ada kubu Damani, ada kubunya Zulfan Lindan, ada kubunya Mullah, apapun lah. Saya sebagai anak muda 18 tahun, ya, bersama teman saya, namanya ada Rosiska, ada almarhum, datang ke Bapak Akbar. Ya, dengan bangganya kita menyampaikan rencana kita untuk merebut HMI cabang. Ya, tapi pas itu saya ke belakang di rumah Bapak Akbar di kebun, di kebun jeruk waktu itu. Ya, saya sudah pernah kedua kali barangkali tahun 81, jadi 35 tahun yang lalu. Kenapa lupa di dua kali? Pas saya mau lupa ke toilet, terus abang tuh punya perpustakaan pribadi. Lindan juga sebenarnya. Nah itulah Bang Akbar Tanjung yang merangkul juga semua. Tapi itu banyak ceritanya Bang, ya kan? Sampai saya sekolah di Amerika pun sudah bergabung, ya. Sampai pun saya masuk anggota MPR Utusan Daerah 99, Bang Akbar juga. Saya ketua DPD pun juga Bang Akbar yang mendukung. Jadi ya panjang betul. Jadi kalau mau baca itu ada buku saya 50 tahun saya, 44 tahun yang lalu lah, yang hubungan saya dengan Pak Akbar luar biasa. Hanya perlu saya address kepada saya semua, tapi memang saya banyak berkecimpung di dunia bisnis dan swasta. Itu yang saya hormati Pak Mahfud MD sebagai Ketua Presidium kami, sahabat saya sejak MPR RI, dari DPR, saya di MPR, dan kami sama-sama pimpinan lembaga negara. Ya, cuma beliau 3 tahun, tapi saya sudah tahun ke-7, jadi agak panjangan saya. Dari sini saya masih ada. Tapi sekarang Pak Mahfud walaupun itu masih banyak juga HMI pada Pak Mahfud, tapi sekarang juga nggak kalah besarnya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat sistem ketatanegaraan kita sekarang, ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, Ketua BPK, Ketua KY, MA, mungkin 6, 7 dari ketua lembaga itu, 5 itu diisi oleh alumni HMI, termasuk saya. Ketua Presiden, Ketua MPR, DPR, Pak Ade, saya, Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KY, Pak Aidil, kemudian satu lagi Pak Hari Azhar Aziz. Jadi suka tidak suka, saudara sekalian, saya menjadi pimpinan DPD mungkin yang ke tahun ke-12 menjadi wakil ketua. Ya, cuma lawan saya itu sebenarnya harusnya yang melawan Pak Akbar Tanjung, yaitu Ginanjar ke Tasmita. Saya cuma kalah tipis saja waktu itu Pak. Jadi Pak Mahfud lah sebagai sahabat saya, jadi banyak memudahkan. Tentu juga Pak Wakil Gubernur pada hari ini yang mewakili
Pak Gubernur, Pak Amin, kemudian Pak Wali Kota ini, sahabat saya Pak Ayar Abduh, ya, sekarang sudah menjadi wali kota. Dan tentu kepada anggota Dewan, senior hadir dua anggota Dewan kita, yaitu sahabat saya Bu Reni Marlinawati, ya, kurangan. Beliau pimpinan Komisi 10, ya, dan juga Ketua Fraksi dan Presidium. Ini singa betinanya kami. Kalau dulu ada Ibu Asa Hamini, sekarang ada Bu Reni. Betul-betul perjuangannya. Dan juga hadir dua anggota DPD RI mewakili Provinsi NTB, ada Ibu Baik Biah Ratu Galbi, tangan buat Ibu, dan juga Pak Lalu Soheni. Sebetulnya ada dua lagi, Pak Akbar, Pak Faruk Muhammad dari PI, tapi beliau ada tugas yang lain, dan satu lagi Bu Dewi. Yang saya hormati sahabat saya Pak Profesor Lodi Kamarudin. Ini Pak Lodi ini sama-sama saya di MPRI di utusan daerah tahun 99-2004. Sewaktu saya melanjutkan sekolah di Amerika, kami sama-sama aktif di Permias, ya, di tahun 86-88 dulu, ya, sama-sama Bu Marwah Daud, Pak Amin Awaludin, sama Ibu Alam dan sebagainya. Jadi itulah HMI berangkat pun ke Amerika, bertemunya juga HMI lagi, teman-teman sekalian. Bahkan Kongres Permias pun kita juga yang mewarnai, ya, yang datang waktu itu Bang Gafur, ya, dengan memitik melati yang baru waktu itu, ya, Ibu Kemala. Tentu para bupati wali kota yang banyak hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tentu para sahabat-sahabat yang hadir dari seluruh negeri, dan juga Ibu Siti Zuro, sahabat saya, Bu Willy. Saya 2 tahun yang lalu semua begini pernah wawancara di bulan puasa. Beliau ini mitra tanggung saya, suka membantu DPD diskusi. Waktu bulan puasa itu, waktu saya diwawancara ini, dan jauh saya panggilin siapa ini? Karena Bu Siti Zuro gak seperti yang kita lihat sekarang. Gak tahu dia pakai selendangnya cantik sekali. Sebenarnya Mbak Wiwi, you are look so beautiful. Alhamdulillah sudah itu itu ya Pak ya, ingat ya. Tapi benar loh, ini bukan rayuan saya. Itulah Mbak Wiwi, ya, yang saya kenal, yang selalu bersama-sama saya, baik ketika kami senang maupun juga ketika lagi ada masalah. Dan tentu Pak Subandirio, ya, dan terutama tentu saudara saya, sahabat saya Pak Manibah. Nah, ini teman mitra saya hampir 34 tahun ini, ya. Jadi beliau ini yang sering saya berkomunikasi, dia sering datang, dan beliaulah yang 3 hari yang lalu untuk mengajak saya untuk bersama-sama untuk kita nostalgia, untuk mendapatkan barisan, untuk saling berdiskusi, untuk juga saling bertukar pikiran, khususnya pada hari yang berbahagia pada Temu Nasional ini, Bapak sekalian. Tadi kita telah mendengar banyak, baik dari Pak Manibang, baik dari Pak Profesor Mahfud yang telah menjelaskan banyak, ya, bagaimana perkembangan daripada demokrasi, hukum, kemudian mengenai otonomi daerah juga disinggung oleh Pak Amin dan sebagainya. Tentu saya ingin sedikit melihat bagaimana reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang notabene HMI dalam segala bidangnya, di berbagai bidang ikut menjadi, katakanlah, bagian yang terbesar dari gerakan ini. Apakah namanya Amin Rais, sudah HMI, apalagi Pak Akbar, Adi Sasono dan sebagainya. Nah, dimana kita tahu agenda reformasi ini ada 5 hal, yang tentu saya dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan Madani tadi yang telah dijelaskan. Bahwa agenda reformasi yang 5 itu, pertama melaksanakan amandemen, kita sudah rasakan pembatasan presiden, lahirnya DPD, lahirnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Kemudian yang paling hebat lagi yaitu kita
kita bertransformasi dari negara yang sentralistik, otoritarian, militeristik menjadi negara demokratis dengan hilangkannya diri fungsial. Ini menurut saya juga penting sekali dalam perjalanan demokrasi kita ke depan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, agenda reformasi kita untuk kita ingat kembali yaitu pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, yang mana ini telah kita rasakan, ya, di mana puncak politik daripada otonomi daerah itu menghasilkan pemimpin-pemimpin, ya, yang sukses di daerahnya, ya, yang dulu tidak terbayang. Biasanya wali kota, bupati sebagian besar itu ditunjuk di tahun diri fungsi. Tapi bayangkan, siapa yang mengira seorang wali kota sebuah kota kecil transit sebentar di Jakarta bisa menjadi presiden? Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada reformasi dan otonomi di Indonesia, saudara-saudara. Jadi sahabat saya Pak Ayar Abdul, kalau Anda hanya bercita-cita jadi gubernur itu kecil, gitu. Tidak reformis. Harusnya cita-cita jadi presiden Republik Indonesia. Itu cita-cita wali kota Bupati. Itu yang kita dorong. Saya sebagai pusat daerah dulu bersama Pak Mesir, maaf senior saya. Ya, makanya saya tetap bertahan Pak Mesir. Ya, sampai wali kota, gubernur, habis itu kita sudah mundur. Ini tidak terjadi. Enggak kebayang di kita karena otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi secara politik sesungguhnya puncaknya itu. Bahkan boleh kita katakan Pak Yusuf Kala pun notabene karirnya juga besar di Makassar. Jadi kalau dulu, ya, daerah itu adalah sumber pusat, sekarang sudah simetris, jadi pusat dan daerah itu tidak ada lagi anunya. Bahkan orang melihat di Jakarta sekarang, siapa pemimpin-pemimpin daerah yang potensial, itulah yang nanti akan diusung menjadi pemimpin nasional. Kita lihat, ya, berbagai wali kota, bupati, dan sebagainya. Jadi kalau saya tahu Bang Akbar, mungkin saya sudah jadi wali kota Padang aja dulu sebaiknya. Ya. Tapi ini sebuah hal yang fenomenal yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Yang keempat itu menegakkan supremasi hukum. Nah, ini pilar yang menurut saya penting dalam reformasi. Dari telah dijelaskan, demokrasi dibangun tidak mungkin kalau supremasi hukum ini tidak jalan. Nah, yang paling pokok lagi adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN yang kita sebut dengan good governance. Jadi teman-teman sekalian, tentu saya ingin mengelaborasi sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai seorang profesor yang telah menjelaskan kita bersama bagaimana sebuah society bergerak, toleransi, demokrasi, dan keadilan. Saya ingin sedikit dulu mengingatkan kita bersama kenapa demokrasi ini menjadi pilihan banyak negara di dunia yang boleh katakan mewujudkan kesejahteraan. Banyak cara, tapi demokrasi menjadi pilihan yang sangat baik. Karena prinsip-prinsip dasar daripada demokrasi itu kenapa menjadi pilihan bagi banyak negara yang maju, karena adanya equality before the law. Jadi persamaan di depan hukum itu yang paling penting. Sebab negara itu otoriter, ya, sentralistik, itu persamaan di depan hukum sulit diwujudkan. Yang kedua, kenapa demokrasi itu menjadi beauty, menjadi menarik? Karena adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang itu telah kita masukkan semua di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Kemudian demokrasi ini juga memberikan kita kebebasan berkumpul dan berserikat. Ini kalau teman-teman di tahun 80-an itu sulitnya kita berkumpul. Ya, kalau ada apa-apa ada intel dan sebagainya. Ya, kita harus bekerja sama erat dengan TNI kalau kita tidak dicap, ya, sebagai orang sarungan apa dan sebagainya. Sulit keadaan di tahun-tahun 80-an yang kami rasakan. Tetapi demokrasi, ya, membebaskan kita untuk berkumpul berserikat. Berikutnya, kenapa demokrasi itu menjadi pilihan? Karena demokrasi itu memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi demokrasi menjamin orang untuk berbeda. Demokrasi memberikan orang kemudian untuk berserikat. Kemudian sekali lagi melalui demokrasi juga memberikan ruang untuk pemerintah yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Jadi tanpa demokrasi sulit pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab pada kaitan good governance and clean government. Kenapa juga demokrasi menjadi pilihan?
Karena demokrasi itu bisa menjamin keadilan sosial ekonomi bagi semua warga negara. Jadi, Bapak sekalian, para intelektual HMI, para alumni HMI, inilah yang menjadikan kita untuk berkumpul pada hari ini untuk bertemu nasional. Ya, bagaimana HMI, para alumni yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada Republik ini. Gak bisa lagi disebut tidak ada organisasi mahasiswa yang sebesar yang jasanya di Republik menurut saya selain HMI sebesar itu pasti. Tapi itu dulu dan sekarang. Hasil pengkaderan tahun 80-an, 70-an. Nah, pertanyaannya sebagaimana tadi yang Pak Mahfud katakan, bahwa kita ingin menatap bangsa ini di masa depan. Yang mana di masa depan itu tentu tantangannya berbeda pada masa sekarang, apalagi yang dulu dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya tentu kita bersama di sini untuk menyamakan langkah untuk melihat apa tantangan yang ada di bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, hampir 18 tahun kita melaksanakan reformasi. Hampir 71 tahun kita melewati kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal yang kita telah capai, tetapi banyak hal tantangan yang perlu kita cari jalan keluar. Sebagaimana tadi yang dikatakan, secara demokrasi prosedural, kita ini adalah negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia setelah India dan Amerika. Ini menurut saya sebuah modal yang kita miliki. Secara makro ekonomi kita, sewaktu krisis kita terpuruk $400, sekarang sudah menjadi $4.000. Bahkan hari ini pun kita bangga, ya, Presiden yang mewakili kita Pak Jokowi ada di Cina untuk bertemu dengan negara-negara yang 20 ekonomi terbesar di dunia, salah satunya termasuk Indonesia, Bapak Ibu. Memang kata, kita 16 besar di dunia, we are the largest in Asia Tenggara. Nomor 4 atau nomor 5 di Asia setelah Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia. Ini sebuah ekonomi makro yang besar. Bahkan diproyeksikan kalau ekonomi kita tumbuh dengan 5,6% saja, stabilitas politik terjamin, otonomi daerah berlangsung dengan baik. Bukan kata saya dan kata Pak Mahfud, tapi menurut sebuah majalah yang sangat bergengsi di Inggris, majalah ekonomis, ya, 14 tahun dari sekarang, di tahun 2030 diproyeksikan ekonomi bangsa Indonesia dari nomor 16 besar pada hari ini yang GDP-nya 1 triliun akan meningkat menjadi nomor 7 di dunia, bahkan mengalahkan ekonomi Inggris dan Perancis, saudara sekalian. Tapi kita akan beranjak menjadi 3,5 triliun US dollar. Penduduk kita akan menjadi 300.000, jadi dari 4.000 US dollar menjadi 11.000 income per kapita. Bahkan kalau kita berjalan dengan angka 6%, 5% saja, ya, diproyeksikan oleh majalah ekonomis, confirm juga oleh sebuah konsultan McKinsey yang sangat prestigious, ekonomi bangsa kita di tahun 2045, satu abad kita merdeka, akan menjadi ekonomi nomor 3 atau nomor 4 terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika, India, dan Indonesia. Pada saat itu ekonomi bangsa kita per kapitanya $30.000. Itulah yang membuat Indonesia itu menjadi menarik bagi investor. Dan apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan pada sidang DPR DPD yang saya pimpin pada tahun yang lalu. Tetapi saudara sekalian, apa yang saya gambarkan secara makro ini menurut saya tentu harus kita terjemahkan dalam mikronya. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi peluang-peluang yang ada? Dan lebih khusus lagi, bagaimana persiapan dari kami untuk menghadapi itu? Dan lebih detail lagi, sejauh mana kita menyiapkan kader-kader HMI kita untuk menghadapi tantangan di 2030-2040. Itu yang kita lakukan sukses. Berbeda tantangannya. Saya masih ingat, saya pulang dari Amerika tahun 88, langsung dengan Bang Akbar. Ya, saya diajak ikut Yayasan Bina Insan Cita. Kita bangun pendepokan di Depok. Ya, pada 50 tahun HMI, dengan saya latar belakang ekonomi dan kuliah dalam bidang MBA, ya, saya
kader Golkar. Walaupun dulu waktu di HIP cabang saya juga pernah ikut juga karakter tes, karena disuruh-suruh kan ya sudah itu. Karena saya ini adalah garisnya Akbar Tanjung itu aja. Ikut kita waktu itu zaman Pak Darmono. Jadi, saudara sekalian, di tahun 96, ya, karena saya risau melihat perkaderan HIP yang lebih menitik beratkan kepada pendidikan politik, saya menulis di Republika 50 tahun ini, yaitu bagaimana kita untuk melihat ke depan itu lebih melahirkan para entrepreneur, tapi yang bervisi kenegarawan. Menurut saya inilah yang penting HIP harus produksi, teman-teman saya. Saya tidak tulis. Jadi kalau Ciputra berbicara soal kewirausahaan sekarang, saya sejak tahun 96, 50 tahun, masih ada tulisannya. Judulnya Kaderisasi Usaha Muda Nasional, usaha HIP. Karena saya mengikuti bagaimana LDK dulu yang membuat saya bisa berdiri di mimbar ini. Ya, ingat betul saya betapa malunya dulu dalam 2 tahun itu nggak bisa bicara juga. Dagang saya pandai, bisnis bisa saja. Ya, kalau bisnis kan nggak betul bicara. Ya, penting kan ya nama orang Padang ya Mbak Bibi, jadi sudah berat itu. Ya, betul ini. Jadi saya melihat LDK kita itu betul di tahun 66 ya, dalam zamannya HIP, ya, dalam zaman perjuangan. Tetapi sekarang ya, zaman keterbukaan globalisasi itu kebutuhannya berbeda. Oleh karena itu mari kita di kami sama-sama kita merumuskan ya bagaimana kita menyiapkan generasi HIP masa datang. Karena saudara sekalian, pada sistem yang demokratis, pada negara yang telah globalisasi, ya, yang kita perlukan bukan kapten-kapten lagi atau leader tidak politik, tapi kita juga butuh leader di segala lini, baik corporate leader, political leader, ya, LSM leader, semuanya. Karena kekuasaan itu tidak lagi berada di political leaders, tetapi juga berada di segala bidang. Oleh karena itu menurut saya, tentu kita ingin membayangkan, ya, di tahun 2030-2045 akan melahirkan seorang kader HIP atau seorang alumni HIP yang katakan terkemuka di bidang saintis, mendapat hadiah Nobel, mendapat mangsasai di bidang Nobel, di bidang sastra, ya, menjadi usahawan unggul, menjadi LSM yang terkemuka dan sebagainya. Dan batasan-batasannya juga tidak ada. Ya, sebagaimana yang kita telah berjalan sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, batas-batas wilayah dan negara pun juga makin berkurang. Oleh karena itu, tentu menurut saya ini harus kita sikapi, saudara sekalian. Jadi kalau bicara mengenai good governance and clean governance, itu sudah mutlak. Karena di era globalisasi, kuncinya adalah akuntabilitas, transparansi, good governance, dan daya saing. Itu kosakata yang menjadi, ya, sudah pembicaraan di dunia. Karena kita ini setelah terinterkoneksi, nggak bisa lagi kita menghindar. Ambil contoh kayak tax amnesty Pak Mahfud. Kalau dulu, apakah seorang pejabat, apakah seorang yang ingin menyimpankan dananya secara gelap, itu bisa di Swiss, bisa di negara-negara Singapura, Hong Kong. Tetapi 2018 semuanya itu terbuka, transparan. Karena kan globalisasi juga membuat tata kelola global itu juga makin menyatu, makin terintegrasi. Sehingga hal-hal yang seperti radikalisme, terorisme, ya, human trafficking, mengenai drugs dan sebagainya itu menjadi global common enemy. Corruption bukan lagi isu nasional, tapi itu menjadi isu global. Oleh karena itu, ya, suka tidak suka, kita harus mengikuti ke arah yang sama. Kalau tidak, tentu kita akan terkucil dari pergaulan dunia. Kalau tidak, tentu apa yang kita proyeksikan, bangsa kita akan menjadi salah satu bangsa yang sejahtera terkemuka dunia, tentu akan tidak tercapai. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan bersama sekarang ini adalah kepentingan kita di masa depan. Oleh karena itu, tentu HMI sebagai sebuah organisasi yang besar yang telah memberikan banyak dasarnya, tentu harus melakukan refleksi dan antisipasi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada sekarang, saudara sekalian. Dalam banyak
yang disetir oleh Pak Mahfud sejak Presiden Jokowi, Pak SBY, ya, kami selalu secara rutin antara ketua lembaga negara itu mengadakan pertemuan sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, dan tempatnya beda-beda ya Pak Mahfud. Ya, ini ingin mengatakan bahwa sapun, ya, masing-masing itu, ya, kita bersama bukan berarti kita ikut satu yang lain, tapi kita ingin mensinkronkan langkah. Ya, karena Presiden bukan segala-galanya, sama beda dengan zaman Pak Harto, tapi Presiden dan lembaga-lembaga legislatif, lembaga yudikatif harus bersama-sama kita dengan tantangan kita ke depan makin tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, kalau kita bicara soal tata kelola pemerintah, kita lihat bagaimana ukuran dari indeks persepsi corruption kita. Kita mengatakan tadi, Pak Amin mengatakan kita telah kerja keras Pak untuk bagaimana mewujudkan transparansi.